Hai lagi dan hai, welcome to the Patupang. Tempat yang dulu cuman aku bisa lihat dan sekarang aku bisa menyinggahinya. Tempat yang ada di list aku pertama kali melihat kalau ini udah jadi gue harus singgah nih bareng temen-temen. Kalau nggak keluarga, pokoknya deh harus singgah. Dan beberapa tahun kemudian itu nggak terrealisasi, malah terrealisasinya sekarang. Kesini juga tanpa rencana, tapi mendadak aja mau datang kesini buat makan siang. Sesimpel itu anjay. Dulu prepare banget jauh-jauh hari, kita janjiannya makan di sini, kita nanti kalau buka bersama keluarga di sini ya. Nanti kita kumpul di sini ya. Tapi nggak kunjung terjadi. Dan lagi lagu lama berkumandang. Yang mendadak emang jadi, yang rencana nggak tahu kapan tahun. Udah deh ngeluhnya, udah nyampe di sini tuh semua berasa enjoy. Apalagi aku datangnya di weekday, menikmati banget. Kita aja nih isinya. Kayaknya cuma 2 keluarga deh. Di saung 1, aku di saung berapa aku lupa. Pokoknya di samping saung aku itu juga ada sebuah keluarga kecil. Lagi menikmati santapan siangnya juga. Ini vibe-nya kayak di mana gitu ya. Aduh seneng banget deh liatnya. Apalagi dengerin suara gemercik air itu. Aduh hai. Lapar di perut jadi terlupakan. Satu aja sih minusnya di sini nggak ada wifi. Sayang banget ya. Padahal kalau ada wifi lu betah banget deh lama-lama di sini. Pasang paket data dong. Jangan wifi mulu. Sebelum ada yang julid gue julitin dulu ya. Masalahnya pas banget gue nggak pasang paket data. Kan tadi bilang ini kan keluarnya mendadak, pergi mainnya mendadak, makan siangnya mendadak kesini, langsung mendadak, semua mendadak. Sebenarnya nggak perlu gue jelasin juga ya dari A sampai Z, tapi ya udah lah ya, udah kelanjur ngomong, males nyapus. Sayang suara gue kebuang-buang, dihapus lagi nggak. Modar mikirin voice note mau ngomong apa untuk video, lagi nggak ada motivasi mau ngomong apa gitu. Harusnya di setiap video tuh ada isinya nih, ada dagingnya gitu loh, jangan ada tulang-tulang kayak gini. Nih kita udah dijamu nih sama waitersnya, kita dikasih menu mau makan apa. Aku tanya dong, bestseller di sini apa ya kakak? Dan kebetulan bestseller di sini tuh yang tumpah-tumpah semacam seafood gitu loh. Dan ini emang banget suami aku pengen banget tuh makan itu, tapi sayang aja suami aku nggak ikut. One day aku ajak suami aku juga ke sini deh. Dan nanti kita keluarga kecil juga makan di sini. Tapi nggak boleh banyak-banyak karena kolesterol. Menu di sini harganya lumayan pricey, tapi ya sesuai lah sama rasa. Dan suguhan alam yang diberikan itu udah deh sebanding sama rasa. Harga maksudnya bukan rasa, ya Allah kelibet banget. Lidah ini. Joya, what are you doing? Akhirnya pesanan kita datang, itu ada es teh, es doger sama mana kentangnya? Kentangnya belum datang. Sabar ya Joya, aku pesenin kentang buat Joya supaya Joyanya bisa makan juga. Karena kalau aku lihat menu yang cocok buat Joya itu cuman kentang goreng. Udah deh cari aman aja, yang penting bisa dimakan dan diemek-emek tangannya. Jadi dia bisa berkreasi sendiri. Kreasi kayak bikin prakarya lu. Oke, sebelum main course kita datang, kita nikmati dulu nih minuman doger, es teh manis, dan menikmati juga nih kerandoman Joya. Ya ampun, gak bisa tenang ini anak, Masya Allah. Oh ya, gue juga mau curhat nih tentang kakak gue. Kenapa ya dia tiap beli minum itu pasti es teh manis, kalau enggak lemon tea. Terus kalau untuk makanan dia pilih nasi goreng. Aduh ya ampun, gak pengen coba yang baru gitu. Kayak cari aman gitu loh untuk apa yang dimakan dan diminumnya. Beda banget sama gue yang selalu pengen cari menu yang belum pernah gue cicip. Setidaknya gue tahu itu rasanya enak atau enggak, atau enak banget atau ya terserah gue mau pilih yang mana gitu. Anjay. Heran gue di video ini gue ngomong anjay kalau enggak ngomong enjoy. Banyak banget frekuensinya. Aduh kurang-kurangin neng. Mendadak jadi eneng Sunda. Aduh apaan sih ini ngomongnya udah ngalor ngidul sampai suara gue serak. Ya udah kita lanjut lagi ya. Ini aku sama Mima lagi cerita-cerita tentang kehidupan di masa lampau dan kehidupan di masa yang akan datang. Nggak tahu deh kalau sama Mima ini ada aja topik yang dibahas. Gue sih seneng kalau bahas topik-topik tertentu. Daripada dia terus ceramahin gue, mending kita bahas suatu topik. Di sini ada gak sih males banget dengerin kakak ceramah tuh. Ceramahnya tuh diulang itu terus. Jadi dia tuh berfokus kayak ke kesalahan kita aja. Padahal kita tuh banyak baiknya daripada salahnya kan. Setuju gak sih? Kalau aku sih setuju banget. Aku seneng nih kalau jalan-jalan sama Mima. Aku gak ngeluarin duit apapun. Ye. Walaupun nanti ujung-ujungnya curhat sama papa gue. Pak Cibot banyak banget makannya pak. Ina baru makan 1 bakwan, ya udah makan 5 bakwan pak. Sampai bapak gue bosen denger cerita dia yang berulang seperti itu terus. Aku bersyukur banget punya kakak-kakak yang baik-baik banget, yang gak pelit, yang selalu sayang sama aku. Dari aku kecil sampai aku gede, sayangnya mereka itu gak pernah berubah. Alhamdulillah kita bersaudara semuanya saling sayang. Walaupun ada selek-selek dikit, tapi ya itu gak terlalu berlarut-larut. Karena kita sesama saudara tuh gak ada dendam-dendaman. Kecuali mereka berdua kakak-kakak gue. Kalau ke orang lain itu dendamnya minta ampun, kalah tuh dendam nyipelet. Tapi kalau udah disadari lagi, udah
abis gitu aja, gak ada dendam lagi. Itu bagusnya sih, nilai positifnya dan nilai plusnya. Terus dua kakak gue ini orangnya introvert parah. Mereka tuh gak punya temen. Bukan gak punya sih, tapi relasi tuh banyak banget. Cuma punya temen kayak gue yang bener-bener deket itu gak ada. Mereka tuh satu tipe, bener-bener kembar banget deh. Temen mereka tuh bisa dihitung sama jari. Dan mereka tuh kurang seneng bersosialisasi. Kayak misalkan ada acara-acara alumni apa gitu, gue gak pernah lihat tuh kakak gue ikut acara begituan. Kalaupun ngundang orang nih ya, undanglah teman-temanmu. Pasti mereka bingung mau undang siapa, aku gak punya teman. Ya ampun, gue salfok sama punggung gue, kenapa bongkok gitu ya. Ya udah, kita turun dulu yuk, lihat pemandangan yang di bawah. Masya Allah, ini tempat salah satu healing terbaik sih. Dengan catatan sepi pengunjung ya. Kalau pengunjungnya rame itu yang ada malah stres. Jadi kalau mau sepi ya datangnya di weekday kayak aku ini. Tuh lihat pemandangan sekitarnya aja bikin aduh tenang sekali jiwa raga ini. Dan bayangin kamu lagi melakukan suapan pertama kamu sambil melihat pemandangan ini. Setelah turun tangan dan menikmati pemandangan di bawah, tahu-taunya pesanan kita udah datang aja. Masya Allah. Ini kita pilih menu yang isi paket berdua yang harganya 75.000. Dan ternyata banyak banget. Dan itu juga masih nyisa, kita gak bisa habisin berdua. Aku gak kuat sama kerangnya, tuh keras banget. Digigit pakai gigi pun gak mampu. Harusnya dikasih kayak tang gitu gak sih? Atau semacam gunting gitu. Ini gak ada dikasih. Kalau yang aku lihat sih biasanya dikasih ya. Ya ampun, udah ambil paket murah, banyak banget komplainnya. Ya gak apa-apa dong, itu kan hak kita ya. Aku komplainnya di video ini, ke waitersnya aku gak komplain kok. Tuh enak banget kan, ini rasanya manis-manis pedes gitu loh. Udah gak sabar deh untuk melahap semua ini. Lihat deh, Joya aja mupeng tuh. Halo Joya Soleha, lagi makan apa tuh? Halo Mima, itu lagi liatin apa sih di bawah? Mima sibuk banget. Moma, kenapa itu tangannya gede banget Moma, please. Sejak jadi busui badan gue tuh ugal-ugalan banget tau. Naiknya tuh ugal-ugalan, ya Allah, ini gak bentuk lagi gimana sih? Mau diet tapi lapar terus habis menyusui. Kayak gimana ya, kayak dikuras gitu loh energinya kalau habis menyusui. Ya udah deh yuk kita makan yuk, aku lapar banget ini. Si Joya juga doa waspada nih, dia mau ngambil makanannya. Jangan sayang, ini tuh pedes manis. Oh ya, aku mau cerita juga, Joya ini asli dia keturunan dadinya banget. Dia tuh suka banget makan pedes-pedes. Pernah tuh dia gigit cabai rawit, ya ampun. Dia cuma nangis sebentar doang dan ya udah nggak terjadi apa-apa lagi. Sementara si JH tuh beda banget. Setitik aja cabai yang lo kasih itu udah bikin dia trauma banget dan dia akan benci sama lo seumur hidupnya. Persis banget kayak gue yang nggak suka pedas. Gue sukanya yang manis-manis. Kalau Joya ikut dari keturunan dadinya suka makanan pedes. Keluarga dadinya itu semuanya pecinta pedas. Ya ampun, makanya udah kelar aja, kita pulang dulu yuk. Gue masih penasaran nih sama kolamnya, ada ikannya gak ya? Bisa mancing di sini gak ya? Nanti cari tahu sama yang lain biar nggak penasaran lagi. Hello Little Rangers, dia lagi seneng banget jalan tuh, tata. Semangat cinta Mama, jangan lihat ke belakang terus sayang. Oh ya, itu baju JH tuh saltum banget. Salah, ya. Joya. Iya Joya. Waduh, kakaknya baru bangun langsung protes loh. Kakaknya kan gak ikut bareng kita ya, ngapain dia protes ya? Kebetulan lagi voice recordnya di deket kakaknya, jadi dia protes deh. Mama ajak akunya ditinggal sih. Kayak gitulah dia ngomong. Sebenarnya aku ada sedih-sedihnya juga sih kalau pergi nggak ngajak Jaya. Dan begitu pun sebaliknya, kalau aku pergi sama Jaya dan nggak ngajak Joya, aku kepikiran Joya. Ya gitu deh, jadi seorang ibu dilema. Ini Melly the Princess masih lihat ke belakang, ngapain sih sayang? Nanti Mama Kokop nih, Mama Kokop mau. Gemes banget sih pakai baju itu. Ini nih Mimanya nih salah pilihin kostum. Udah kayak kostum di pantai anak gue. Ini nih anaknya jalan sama Mima. Kalau aku bawa anak, aku udah nggak kayak ibu-ibu loh. Karena Mima yang handle anak-anak aku. Jadi aku kayak yang single. I'm single, I'm very healthy. No. Joya udah kecapean jalan. Tuh kalian lihat kan air yang bunyi menderu itu dari sana loh asalnya. Dan itu bikin tenteram banget. Kayak sebuah terapi untuk orang-orang yang memang butuh ketenangan kayak gue. Karena anak-anak gue aja pola tingkahnya dan itu membuat gue makin semangat. Nah kita stop dulu. Joya mau naik ayunan. Swing. Nih Joya kalau udah di luar tuh gak ada nangis-nangisnya. Pasti happy, kio selalu. Tapi kalau di rumah itu ya, digendong tuh harus berdiri loh, nggak boleh duduk, dan nggak boleh lepasin dia dari gendongan. Kalau dibilang bau tangan juga enggak sih, udah gede gini kan. Emang dianya aja ngasal, kakaknya juga nggak kayak gitu kok. Tiap anak tuh beda-beda ya, kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita fokus aja kepada kelebihannya, jangan pada kekurangannya, oke? Udah yuk swing-swingnya saat kita bayar pesanan makanan kita tadi. Dan lagi Joya ingin jalan nggak mau digendong dan Mimanya telaten dong. Jadi aku bisa dong record manja yang emang aku hobi banget record semua moment, every moment, everywhere.
Iya, aku baru sadar tuh tanaman apa ya kayak kipas itu cantik juga ya. Itu tuh kalau kita fokus rekam itu minusnya. Kita nggak fokus sama keindahan sekelilingnya. Kita fokus sama rekaman kita nih. Mantap nggak, cocok nggak, stabil nggak, sesuai angle nggak, kayak gitu-gitu. Nah lihat nih Joya mulai menaklukkan rasa takutnya untuk turun ke jalan. Takut dia tuh takut. Dan Mima dengan sabarnya membimbing dia untuk menuntun jalan dengan pelan-pelan. Kayak gitulah suara isi hati Joya ketika menuruni jalan. Karena dia emang segamang itu, gamang. Udah, cup sayang. Ayo jangan nangis lagi ya Joya, my cinta, my lovely mama. Oh iya aja Kak Jihan. Kakak mau ikut juga. Mama, kita mau kemana Mama? Ini es krimnya ya Mama. Aku ajak ya sini. Ada kuromi ya sana. Oke kakak, nanti pulang mama beliin kakak es krim ya. Ya aku senang Mama. Oh iya kakak, di sini tuh nggak ada kuromi tuh, lihat nih mana kuromi, nggak ada kan kakak.